Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Mani dan Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahumullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai poin 67, masih berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Kata al-Imam At-Tahawi rahimahullah, wa nu'minu bil lauhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqima. Kami mengimani adanya Lauhul Mahfuz, qalam, dan segala sesuatu yang telah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi ada kaitan erat dengan iman kepada takdir yang sudah kita lewati pada pertemuan yang kemarin, demikian pula bulan yang lalu, dan sebelumnya juga ada pembahasan iman kepada takdir. Dan wallahu alam, menurut pengalaman kita ketika membaca buku Aqidah Thahawiyah, paling banyak memang poin-poinnya berkaitan dengan iman kepada takdir. Ini wallahu alam, karena memang pentingnya iman kepada takdir, dan ini karena juga berkaitan dengan al-iman billah. Sudah kita sampaikan, iman kepada takdir itu ada ikatan erat dengan iman kepada Allah. Sebagaimana kata Imam Ahmad dan juga yang lainnya, al-qadar qudratullah. Iman kepada takdir itu berkaitan dengan sifat qudratullah, kekuasaan Allah. Bahkan 4 poin kandungan iman kepada takdir itu berkaitan erat dengan iman kepada Allah. Mengimani ilmunya Allah, catatan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani kehendak Allah, al-masyiah itu sifat Allah. Demikian pula dengan al-khalq, Allah sebagai al-khaliq. Ini pembahasan yang sangat erat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan yang paling banyak dalam Al-Aqidah Thahawiyah ini berkaitan dengan iman kepada
takdir, meskipun terkadang tidak disebutkan secara berurutan, ya, namun istrinya berpencar pembahasan iman kepada takdir dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Di antaranya kata beliau, wa nu'minu billauhi wal qalam. Allah maksudnya al-lauhil al-mahfud. Wajib kita mengimani adanya lahul mahfud, karena ini yang telah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Buruj, bagaimana nanti akan disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Mani dalam syarahnya. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Arti al-lauh, al-lauh itu artinya lembaran, ya. Cuma kita tidak tahu secara apa terperincinya. Kemudian al-mahfud, yang dijaga, maksudnya apa yang tertulis dalam lahul mahfud itu terjaga dari perubahan, tidak mungkin bisa berubah. Ini yang wajib diyakini. Kemudian mengimani adanya al-qalam, yaitu catatan kolam pena takdir. Ya, kita wajib mengimani Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, pena takdir, sebagaimana dalam hadis yang sudah masyhur, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ini berkaitan dengan al-lauh wal qalam. Nanti akan ada juga hadis yang lainnya. Artinya seorang muslim muslimah wajib mengimani adanya lahul mahfud dan adanya al-qalam, pena takdir. Wa bi jami'i ma fi qatrukim, dan wajib mengimani semua yang tertulis dalam lahul mahfud. Baik, kita baca sekarang syarah penjelasan dari Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah. Qauluhu wa nu'minu billahi wal qalam. Qala Allah Ta'ala bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Fal Qur'anul Karim maktubun fil lauhil mahfud kama akhbar Allah Subhanahu bidzalik. Baca langsung. Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, kami mengimani adanya lauhul mahfud, qalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu lauhul mahfud. Jadi Al-Qur'anul Karim telah tertulis di dalam lauhul mahfud sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala Subhanahu wa taala. Baik, ini dalil tentang lahul mahfud, bahwasanya setiap muslim muslimah wajib meyakini ada yang namanya lauhul mahfud, dan Anda akan sampaikan tempatnya ada di atas, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lainnya. Intinya ada lahul mahfud yang ditulis di dalamnya semua takdir makhluk, ya, sebagaimana dalam hadis innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk. Bukan hanya manusia saja, namun semua makhluk. Allah telah catat, Allah telah tuliskan semua takdirnya. Sampai manusia masuk surga, masuk neraka, semuanya sudah maktub, tertulis dalam lahul mahfud. Ya. Dan tadi dikatakan al-mahfud terjaga, maksudnya tidak mungkin bisa berubah, tidak mungkin bisa ditambah atau dikurangi, tetap sebagaimana yang ditulis, sebagaimana yang telah Allah ketahui dalam ilmu yang azali. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfud. Bahkan itu adalah Al-Qur'an yang mulia yang tertulis di dalam lauhul mahfud. Di antara yang tertulis dalam lauhul mahfud adalah Al-Qur'anu Al-Karim. Fal Qur'anul Karim maktubun fil lauhil mahfud. Al-Qur'anul Karim tertulis dalam lauhul mahfud. Wajib untuk kita mengimaninya. Kama akhbar Allah Subhanahu bidzalik, sebagaimana yang telah Allah kabarkan
dalam ayat tadi. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Mani, wa Jibril alaihissalam sami'ahu minallah wa ballaghahu nabiyyana Muhammadan alaihi salatu wassalam munazzalun mir rabbika bil haqqi wa lam yakul minal lauhil mahfud wa la munafata baina kauni fil lauhil mahfud wa baina inzalihi minallah kama haqqaqahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tafadhol. Jibril alaihi salam mendengarkan Al-Quran dari Allah Ta'ala berupa lalu disampaikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang diturunkan dari Rabbmu dengan membawa kebenaran, dan Allah tidak berfirman dari Lauhul Mahfuz. Tidak ada pertentangan antara keberadaan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz dan keadaannya yang diturunkan dari sisi Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ma'asyal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sebetulnya ini juga ada kaitan erat dengan Al-Quran kalamullah, ya, bukan makhluk. Namun karena ada pembahasan masalah Al-Quran tertulis dalam Lauhul Mahfuz, maka dibahas oleh Asy-Syaikh di sini. Kata beliau, Jibril mendengarkan Al-Quran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisautin, dengan suara Allah. Ini sepakat ahlu sunnah mengatakan kalamullah bisautin wa biharfin. Ijma' ahlu sunnah mengatakan kalamullah itu dengan suara yang bisa didengar dan dengan huruf yang bisa ditulis. Bahkan ada ulama yang bernama As-Sijazi dalam kitabnya mengatakan namanya kalam secara asal mulai zaman Nabi Adam sampai sebelum adanya Asy'ariyah, mereka sepakat mengatakan namanya kalam itu dengan suara. Kalau tidak dengan suara berarti apa? Bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itulah salah satu kesesatan kelompok Asy'ariyah. Mereka menuduh Allah itu tidak bisa bicara dengan suara alias bisu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu semuanya karena kerancuan mereka tentang sifat Allah. Kata mereka kalau kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, nanti sama dengan makhluk, sama dengan manusia, butuh lisan, butuh pita suara dan yang lainnya. Maka dibantah oleh para ulama. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, meskipun kata-katanya apa? Sama. Sebagaimana mereka menetapkan 7 sifat kehidupan, padahal manusia juga punya sifat apa? Kehidupan. Namun nggak sama hakikat kehidupan Allah dengan kehidupan apa? Makhluk. Allah punya sifat pendengaran, mereka meyakini. Manusia juga punya sifat apa? Apakah harus butuh telinga, butuh apa ya yang ada dalam telinga manusia? Tidak harus, nggak ada kelaziman. Cuma itulah virus tasbih yang ada dalam otak mereka. Sehingga mereka mengatakan, iya Allah punya sifat kalam, namun kalam Allah tidak dengan apa? Suara. Namun kalam Allah itu maknanya al-ma'nal qa'im bin nafs. Ya kalau bahasa ya enaknya itu terjemahan bebasnya bisikan jiwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata mereka ketika Allah menurunkan Al-Quran kepada malaikat Jibril tidak mendengar suara Allah. Tapi malaikat Jibril sudah tahu apa yang ada dalam diri Allah. Makanya ketika rame-ramenya oknum yang mengatakan Al-Quran itu pernyataan Nabi Muhammad, ucapan Nabi Muhammad, itu didukung oleh salah satu orang dari kelompok mereka yang mengatakan tidak salah. Ya, cuma ada tokoh mereka juga yang membantah. Ini ya mereka sendiri saling apa? Bantah membantah, bahkan dalam masalah prinsip akidah. Kalau Ahlus Sunnah sepakat dalam masalah prinsip apa? Akidah. Kalau mereka berbeda. Ya, kita sempat mengikuti komentar-komentar dari golongan mereka sendiri tentang oknum yang mengatakan Al-Quran deklarnya Nabi Muhammad atau pernyataan Nabi Muhammad. Ada yang mendukung, ada yang apa? Membantah. Yang mengatakan Al-Quran kalam Muhammad ini ucapannya Mu'tazilah kufur. Padahal dia yang mendukung kelompok Asy'ariyah juga. Dia nggak tahu itu akidahnya siapa? Asy'ariyah. Alangkah kecewanya kalau dia tahu itu akidahnya siapa? Iya, kelompok mereka sendiri. Yang lain mendukung, mengatakan nggak salah
yang mengatakan Al-Quran ucapan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena kalamullah ada dua. Menurut versi Asy'ariyah atau kelompok yang semisal dengan mereka. Bahwasanya kalamullah ada dua. Kalamul lafzi dan kalamun nafsi. Ya. Kalamun nafsi yaitu tadi yang asli kalamullah. Yang ada pada diri Allah. Namun nggak ada satupun yang bisa mendengarnya. Karena Allah tidak berbicara dengan suara. Paham sampai sini? Nah, kalau bingung bilang. Lanjut apa cukup di sini? Lanjut. Ya, mereka ini ya, sekali lagi antum bedakan. Ini syubhat mereka. Jangan dianggap ini ucapan Ahlussunnah atau ucapan kita sendiri, akidah kita, bukan. Ya, Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah mengatakan kalamul ada dua. Kalamul lafzi dan kalamun nafsi. Kalamun nafsi ini yang asli. Ya, kalamullah yang ada pada diri Allah namun tidak ada satupun yang bisa mendengarnya. Paham? Ya, yang kedua, kalamul lafzi. Ya, inilah yang dinamakan ucapan Nabi Muhammad, ucapan Jibril. Paham? Ya, Jibril ketika diturunkan wahyu oleh Allah kepadanya, dia tahu langsung apa yang ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Jibril lah yang mengungkapkan apa yang ada pada diri Allah. Makanya dikatakan kalamul lafzi, yang bisa didengar itu pada hakikatnya adalah ucapan Jibril, ucapan Nabi Muhammad. Paham? Itu akidah mereka. Intinya sebetulnya sama dengan akidah Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ya, makanya mereka tidak sanggup mengatakan Al-Quran kalamullah. Mereka mengatakan Al-Quran hikayaan kalamillah. Kutipan dari kalamullah. Atau fotokopian lah istilahnya. Bukan yang asli. Paham ya? Ya, karena yang mengungkapkannya adalah malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahim tum? Fahimun au naimun? Paham atau tidur ini? Baik, ada yang tidur juga kelihatannya. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya Ahlussunnah meyakini Al-Quran kalamullah dan kalamullah sifat Allah dan kalamullah dengan suara yang bisa didengar. Dan ini kalamullah lebih daripada sekedar Al-Quran ya. Kalamullah ini sifat Allah yang Allah berbicara dengan siapa yang dia kehendaki. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika berbicara dengan Allah, Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah dialog dengan malaikat Jibril. Berdialog dengan nanti penghuni surga. Itu dengan suara yang bisa didengar. Dan ini yang juga Rasul sabdakan dalam Sahih Bukhari. Tentang penduduk padang mahsyar. Dalam hadis Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul SAW mengatakan, Yahsyurallahu al-ibad hufatan uratan ghurlan. Allah akan membangkitkan, mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Tanpa alas kaki, tanpa berpakaian, dan tanpa dikhitan. Kemudian wayunadihim bisautin, dan Allah memanggil mereka bisautin. Dalam Sahih Bukhari hadisnya. Ya, wayunadihim bisautin, dengan terang, dengan jelas. Rasul mengatakan dengan suara yasma'uhu man ba'uda kama sami'ahu man qaruba, yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Namun itulah ahlul ahwa, ahlul bidah. Ya, mereka buta dari kebenaran meskipun terang benderang kebenaran tersebut. Sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-haqqu syamsun wal uyunu nawadiru lakinna takhfal al-umyani. Kebenaran seperti matahari yang terang benderang. Semua mata bisa melihatnya. Namun itu tersembunyi bagi orang yang buta. Dan Allah berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati yang buta. Ini sekali lagi keadaan dan sifat dari ahli al-bidah. Ya, Ahlussunnah mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan kalamullah dengan suara yang bisa didengar. Malaikat Jibril
mendengar langsung Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ballaghahu nabiyyana Muhammadan alaihi salatu wassalam, dan disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, munazzalun min rabbika bil haq. Al-Quran diturunkan dari Rabbmu dengan kebenaran, dengan hak. Dalilnya surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195. Antum lihat. Coba yang bawa mushaf. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Allah berfirman, sekali lagi Asy-Syu'ara 192, ini sekali lagi kita catatkan biar antum tahu dalilnya akidah ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabbil Alamin langsung. Nazala bihi ruhul amin. Diturunkan lewat malaikat Jibril yang Allah namai, yang gelari dengan Ar-Ruhul Amin. Dikatakan Ar-Ruh karena malaikat Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu Al-Quran ibaratnya seperti roh dalam jasad. Jasad tanpa roh mati. Hati tanpa Al-Quran, hati yang mati. Itu disebut malaikat Jibril dengan Ar-Ruh karena kedudukannya seperti roh dalam apa? Jasad. Al-Amin karena beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang amanah. Kemudian kata Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala birul amin ala qalbika, yang diturunkan oleh malaikat Jibril atas hatimu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam beberapa syarah kitab akidah beliau sering mengingatkan bedanya sanad ahli sunnah dalam qiraah dengan sanadnya ahli bid'ah dalam qiraah. Ya, kan sekarang ini banyak di antara orang-orang kita juga sangat getol mencari sanad qiraah. Ya, terkadang sampai kebablas cari syekh yang sufi, yang asy'ari untuk mengajari mereka apa? Qiraah Quran, cari sanad Al-Quran. Namun ini yang wajib diwaspadai. Ketika mereka memberikan sanad, ya, sang guru mengatakan, saya berikan sanad kepadamu, ya, dari guru saya fulan, dari Abdullah bin Abbas, dari Rasul SAW, dari malaikat Jibril, dari Lahul Mahfud. Ini yang versi mana? Ahlul bid'ah. Mereka nggak sanggup mengatakan dari Jibril, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dari Lahul Mahfud. Itu yang diperingatkan oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kalau ahli sunnah sanadnya dari Rasul, dari Jibril, dari Allah. Dalilnya mana? Tadi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Karena mereka tadi tidak mau mengatakan Al-Quran diturunkan langsung oleh Allah dengan suara yang didengar oleh malaikat Jibril. Akhirnya mereka mengatakan dari Jibril, dari Lahul Mahfud. Ini tidak benar sama sekali. Makanya Syekh menegaskan di sini, Jibril itu mendengarnya langsung minallah, sami'ahu minallah. Dan disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu munazzalun min rabbika. Dalil-dalilnya sangat banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Allah yang menurunkan langsung Al-Quran. Kemudian walam yakul minal lauhil mahfud. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menurunkannya dari Lahul Mahfud kepada malaikat Jibril. Namun Jibril langsung mendengarkannya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh, wala munafata baina kaunihi fil Lauhil Mahfud
wa baina inzalihi minallah kama haqqaqahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa qala Syekhul Islam wallahul mahfud fawqas samawat wa qad jaa fil hadits annahu la yanzuru fihi ghairullahi azza wa jalla. Nah. Tidak ada pertentangan antara keberadaan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz dan keberadaannya yang diturunkan dari sisi Allah, sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam berkata, dan Lauhul Mahfuz berada di atas semua langit. Telah datang dalam hadis bahwa tidak ada yang dapat melihatnya selain Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Syekh Muhammad bin Mani rahimahullah, tidak ada pertentangan antara keberadaan Al-Quran ditulis di dalam Lauhul Mahfuz, bal huwa Qur'anun majid fi Lauhil Mahfuz, dengan Allah yang menurunkan langsung Al-Quran kepada malaikat Jibril. Sekali lagi, Ahlus Sunnah menjamakan antara keduanya. Al-Quran tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Ya, dalam surat Al-Buruj tadi Allah katakan demikian, wajib kita mengimaninya. Dan Al-Quran juga yang mengatakan Allah yang menurunkan langsung Al-Quran kepada siapa? Malaikat Jibril. Innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhu al-amin. Dan tidak akan mungkin ada kontradiksi di antara apa? Ayat-ayat Al-Qur'anu Al-Karim. Dan ini seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Wa qala Syekhul Islam juga berkata, wallahul mahfuz fawqas samawat. Lauhul Mahfuz ada di atas langit. Wa qad jaa fil hadits, dan datang dalam sebuah hadis, tidak ada yang melihat di dalam Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita sampaikan tadi malam, syirik kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad juga tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Ini ada dalam qasidah mereka yang bukan hanya syirik dalam masalah sifat Allah, bahkan syirik dalam rububiyah dan uluhiyah. Wa min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ulumillahu wal qalam. Kata qasidah tadi, di antara kedermawanan wahai Muhammad adanya dunia dan akhirat. Na'udzubillah min dzalik, dunia akhirat milik Nabi Muhammad. Milik siapa? Allah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Namun mereka mengatakan milik Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditambah lagi, di antara ilmu wahai Nabi Muhammad, ilmu dalam Lauhul Mahfuz. Padahal jelas Al-Quran mengatakan, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masyaallah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani su'. Dalam surat Al-A'raf Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, aku tidak bisa mendatangkan kemanfaatan, kemadaratan bagi diriku kecuali dengan apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku tahu yang gaib, kata Rasul, aku akan memperbanyak dari kebaikan dan tidak menimpaku kejelekan. Rasul mengikrarkan beliau tidak tahu yang gaib. Di antara yang gaib apa yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Namun ini keekstriman mereka tentang Nabi Muhammad SAW, berkata tanpa ilmu. Niatnya mencintai, menghormati, namun kebablas. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa alaihi assalam. Ya, nah, di sini juga bantahan kepada yang ingin menyamakan Islam dengan apa? An-Nasara. Padahal naudzubillah katanya ahli Al-Quran. Padahal dalam surat yang paling pendek setelah Al-Kautsar, yaitu Qul huwallahu ahad, jelas Allah menurunkan Al-Ikhlas membantah orang Nasara yang menyatakan Isa adalah apa? Anaknya Allah. Naudzubillah min dzalik. Itulah firman Allah, fala mazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka sudah sesat, semakin Allah sesatkan. Semakin muncul banyak apa? Kesesatannya. Makanya bedanya Ahlussunnah Salafiyin dengan Ahlul Bidah. Meskipun mereka mungkin hafal Quran, bahkan mungkin nomor dan apa?
Namun ketika memahaminya dengan otaknya sendiri, dhal wa adhal, sesat dan apa? Menyesatkan. Adapun dakwah salafiyah memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salaf. Maka wajib untuk kita berhati-hati. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Alaul mahfud fawqa samawat wa qad ja'a fil hadits annahu la yanzur fihi ghairallahi azza wa jalla. Kemudian kata Syekh, qultu wa min hadza yatabayyan lana dhalalu man qala inna ruhal abdi tatatalla ala lauhil mahfud. Fa inna hadza qaulul falasifah wa huwa min khurafati ubadis salihin awit talihin kama huwa rasikhun bainahum fahdharu fa innahu kadhibun. Nah, saya katakan dari sini menjadi jelas bagi kita kesesatan orang yang mengatakan sesungguhnya ruh seorang hamba dapat melihat Lauhul Mahfuz. Ini adalah perkataan filsafat yang termasuk khurafat para penyembah orang-orang soleh atau penyembah orang-orang yang toleh. Sebagaimana hal itu telah mengakar pada diri mereka, maka berhati-hatilah terhadapnya, karena perkataan itu adalah kedustaan belaka. Qultu wa min hadza yatabayyan lana dhalalu man qala inna ruhal abdi tatalla ala lauhil mahfuz. Kata Syekh Muhammad bin Mani, dari sini kita tahu bahwa sesat orang yang mengatakan rohnya manusia itu bisa melihat ke Lauhul Mahfuz. Kalau bisa melihat ke Lauhul Mahfuz berarti tahu apa nasibnya, tempatnya di surga atau di naudzubillah min dzalik. Padahal tidak yang tahu yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mungkin tahu juga masalah kapan hari kiamat. Padahal sekali lagi yang sudah kita sampaikan, kata Rasul juga dalam Sahih Bukhari, mafatul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib ada 5, yaitu yang termaktub dalam surat Luqman ayat yang terakhir kemarin. Dan itu semuanya termaktub, tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Namun inilah kedustaan ahli al-bidah, di antaranya fa inna hadza qaulul falasifah. Ini adalah ucapan kelompok filsafat. Wa huwa min khurafati ubadis salihin. Dan ini juga merupakan khurafatnya, dongeng-dongeng dustanya para penyembah orang-orang soleh ataupun orang-orang yang toleh. Karena orang-orang musyrikin bukan hanya menyembah yang soleh saja, namun juga menyembah yang apa? Toleh. Yang penting mereka apa? Keramat. Kok ini wali? Kenapa kok dikatakan wali? Karena nggak pernah sholat. Naudzubillah min dzalik. Itu mereka kalau sudah tingkat ma'rifat enggak wajib apa? Salat. Ketika mati disembah seolah-olah apa? Dia wali Allah, padahal wali asyaitan. Maka mereka ubadu al-kubur, para penyembah kubur atau al-kuburiyun. Mereka terkadang tadi enggak bisa membedakan mana yang soleh, mana yang apa? At-toleh. Kama huwa rasikhun bainahum, sebagaimana yang sudah apa? Tertanam dalam hati mereka. Tentang akidah, roh itu bisa keliling ke mall misalnya, atau mungkin naudzubillahi min dzalik. Padahal kalau sudah mereka di alam barzakh, tidak ada lagi kaitan dengan apa? Alam dunia. Dan di negeri kita luar biasa dongeng-dongeng tentang masalah apa? Roh. Maka seorang muslim dan muslimah yang bijak, yang sejati harus menimbang semuanya dengan qala Allah wa qala ar-rasul. Iya, kita wajib mengimani yang gaib. Namun kita tidak tahu yang gaib kecuali dengan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Misalnya roh ketika setelah dicabut oleh malakul maut, kalau dia rohnya mukmin, diangkat sampai ke langit yang ke-7. Dari mana kita tahu? Dari hadis Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu, rohnya orang yang mati syahid itu dalam tenggorokan burung hijau di surga. Kita tahu dari mana? Dari dalil. Adapun yang tidak disebutkan oleh Al-Quran ataupun Sunnah, tidak boleh kita apa? Mengada-ngadakannya. Ini sama dengan al-bid'ah dalam masalah al-aqidah. Fahdharu fa innahu kadhib, maka hati-hati dengan akidah-akidah tentang hal ini, karena tadi itu berkaitan dengan al-kadhib, dusta. Tapi kita lanjutkan lagi, wa amal qalamul madhkur
fahuwa alladzi khalaqahallahu wa kataba bi fil lauhil mahfuz al-maqadir kama fi hadisi Ubadah bin Samit alladzi rawahu Abu Dawud marfu'an awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub qala rabbi wa ma aktub qala uktub maqadira kulli syai' hatta taqumas sa'ah. Adapun kolam yang disebutkan penulis ialah kolam yang diciptakan Allah dan Allah menulis dengannya seluruh takdir di dalam Lauhul Mahfuz sebagaimana terdapat dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud secara marfu yang artinya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah. Kolam bertanya, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah menjawab, tulislah takdir segala sesuatu hingga terjadinya kiamat. Taib. Ini pembahasan yang kedua, wa nu'minu billahi wal qalam. Apa yang dimaksud dengan al-qalam? Al-qalam secara bahasa maknanya pena. Apa yang dimaksud dengan qalam dalam ucapan Al-Imam Al-Tahawi rahimahullah? Kata Asy-Syaikh Ibnu Mani, fahuwallazi khalaqahullah. Al-qalam adalah yang diciptakan oleh Allah. Berarti al-qalam itu makhluk atau bukan? Makhluk. Sama dengan al-arsy, itu adalah apa? Makhluk. Maka kalau antum ditanya apa arsy makhluk atau bukan, jawabnya jangan ngomong wallahu a'lam ya. Nah. Wa amal qalamul madhkur fahuwa alladzi khalaqahullah. Al-qalam adalah pena yang diciptakan oleh Allah wa kataba bihi fil lauhil mahfuz al-maqadir yang Allah dengannya dengan qalam tersebut mencatat takdir semua makhluk di dalam lauhul mahfuz, yaitu tadi 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kalau mungkin kembali kepada pembahasan catatan takdir, insya Allah sudah pernah kita sampaikan. Catatan takdir ada berapa? Atau sebutkan 4 catatan takdir. Masih ingat enggak? Bukan, itu kandungan iman kepada takdir. Ini pembahasan yang kedua saja. Sebutkan macam-macam catatan takdir. Pertama yang yang secara umum. Ya. Yang kedua umri. Iya. Catat pada waktu 150 hari. Iya, ahsan. Yang ketiga hauliyah setiap tahun. Naam. Lailatul Qadar. Naam, ahsan. Yang keempat yaumiyah setiap hari. Taib, ahsan tuh. Jadi catatan takdir ada beberapa macam berdasarkan dalil ayat ataupun hadis. Yang pertama catatan takdir secara umum. Al-kitabatu al-amah, catatan secara umum, yaitu yang di Lauhul Mahfuz, mencakup semua makhluk. Kemudian yang kedua, catatan al-umriyah, per usia manusia setiap individunya. Yaitu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, setelah tercipta manusia dalam usia 120 hari dalam rahim, seorang ibu diperintah malaikat mencatat takdirnya. Rezekihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun au sa'idun. Itu catatan per individu di rahim ibunya masing-masing. Yang ketiga catatan takdir al-hauliyah per tahunnya. Yaitu ketika malam Lailatul Qadar berdasarkan firman Allah surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran di malam yang dibarokahi. Kemudian dalam ayat berikutnya, di dalam Lailatul Qadar itulah dicatat semua takdir makhluk, yaitu selama setahun lamanya. Dan semua takdir ini gak ada pertentangan dengan yang di Lauhul Mahfuz. Ini kalau mungkin bisa dikatakan seperti perinciannya. Yang di Lauhul Mahfuz kan mencakup semua makhluk. Ini apa per tahunnya, ini per individunya. Paham tuh? Kemudian catatan takdir setiap hari, yaitu yang dicatat oleh para malaikat. Nah, Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani warahmukumullah, Allah mencatat
takdir yang umum tadi di Lauhul Mahfuz dengan Al-Qalam, dengan pena takdir. Kama fi hadisi Ubadah bin Samit. Dan ini juga sekaligus kita tahu akidah Ahlussunnah harus berdasarkan dalil. Tidak asbun, tidak mengada-ada. Semua akidah Ahlussunnah itu berdasarkan ad-dalil. Cuma dalam kitab-kitab akidah ada yang ringkas, ada yang panjang lebar. Sebagai akidah Tahawiyah ringkas. Disebutkan kesimpulan saja. Yang itu diambil dari apa? Ad-dalil. Makanya tugasnya yang mensyarah itu apa? Menyebutkan dalilnya. Paham? Ya, sebetulnya semuanya ini berdasarkan dalil. Ini secara umum demikian. Ya. Makanya kalau misalnya ada ungkapan dari penulis akidah yang tidak ditemukan dalilnya, maka itu mardu, ditolak. Paham ya? Atau yang menyelisih dalil, maka itu tertolak. Ini prinsip kita. Bahwasanya al-ilmu qoblal qawli wal amal. Dalil itu harus sebelum berucap, sebelum beramal. Dalam hadis yang marfu artinya apa? Ya, yang diangkat sampai kepada Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ini wallahu alam, memang ada khilaf di antara para ulama tentang bacaan ini, ya. Awalu atau awala. Yang wallahu alam yang benar awala. Nanti beda terjemahannya, beda juga kesimpulannya. Kalau dibaca awalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam. Berarti kalau ditanya makhluk yang pertama Allah ciptakan adalah apa? Nah ini. Paham? Namun kalau bacanya awwala ma khalaqallahu al-qalama. Pertama kali ketika Allah menciptakan pena, faqala lahu, Allah berfirman. Beda atau enggak? Dua redaksi tadi. Ya, kalau dibaca awalu, maka terjemahnya yang pertama kali Allah ciptakan adalah apa? Tapi kalau dibaca awala, ketika pertama kali Allah menciptakan kolam, Allah berfirman. Paham bedanya? Hah? Beda atau sama? Beda. Kalau awalu berarti tadi. Yang Allah ciptakan pertama dari makhluknya adalah apa? Pena takdir. Tapi ketika dibaca awala dengan fathah, maka maknanya ketika pertama kali Allah menciptakan kolam, Allah berfirman. Jadi kata-kata pertama di situ bukan pertama penciptaan makhluk, namun ketika Allah menciptakan kolam, Allah berfirman pertama kali kepada kolam. Paham? Nah, paham nggak paham harus paham. Faqala lahu uktub. Ketika pertama kali Allah menciptakan kolam, Allah berfirman kepada kolam, tulislah. Jadi awal ini berkaitan dengan perintah Allah kepada al-qalam. Tulislah. Qala rabbi wa maktub. Apa yang aku tulis, wahai Rabbku? Qala uktub maqadira kulli syai'. Tulislah semua takdir makhluk hatta taquma sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat, bahkan sampai berkaitan dengan surga dan neraka. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Kemudian waqtalafal ulama. Ini pembahasan yang tadi berkaitan dengan awala atau awalu ma khalaqallahu al-qalam. Waqtalafal ulama halil qalam awal makhlukat awil arsh ala qaulain hakahuma Ibnu Qayyim fi Nuniyah. Waqtara annal qalam khuliqa ba'da khalqil arsh. Walihada qala wan nasu mukhtalifuna fil ladzi kutibal qada bihi minad dayyani. Hal kana qabla al-arsy aw huwa ba'dahu qaulani inda Abil Ala al-Hamadani wal haqqu anna al-arsya qablu li anna waqtal kitaba kana dha arkani wa kitabatul qalami syarif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Tafadhal. Para ulama berbeda pendapat. Apakah qalam sebagai makhluk yang pertama atau arsy? Ada dua pendapat. Bagaimana diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam Al-Qasidah An-Nuniyah, dan beliau memilih pendapat yang mengatakan bahwa qalam diciptakan setelah diciptakannya arsy. Oleh karena itu beliau berkata, yang artinya para ulama berselisih tentang qalam yang dengannya ditulis takdir atas perintah Allah yang Maha Kuasa.
Apakah ia diciptakan sebelum arsy ataukah setelahnya? Ada dua pendapat menurut Abul Ala Al-Hamadani. Yang benar bahwa arsy diciptakan sebelumnya, karena pada saat penulisan arsy telah ada dan memiliki tiang-tiang, dan penulisan kolam yang mulia ada setelah penciptaannya tanpa selang waktu pemisah. Taib, jazakallah khair. Para ulama berselisih pendapat apakah makhluk yang Allah ciptakan pertama kali al-qalam, yaitu pena takdir, ataukah al-arsy, yang mana intinya dua-duanya adalah apa? Makhluk, arsy dan qalam, makhluk atau bukan? Ya, kita tekankan karena memang ada yang mengatakan wallahu a'lam, ya. Kita katakan al-qalam dan al-arsy adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulama berselisih pendapat mana yang pertama kali. Dan ini wallahu a'lam khilaf antara Ahlussunnah, tidak ada saling tabdi' membid'ahkan atau saling menuduh sesat dan seterusnya. Paham? Meskipun berkaitan dengan masalah apa? Al-aqidah. Makanya sudah sering kita sampaikan, akidah ini ada dua poinnya. Ada usulul akidah, ada fur'ul akidah. Ada pembahasan masalah prinsip dasar akidah, ada yang dikatakan cabang akidah. Bedanya apa? Yaitu tadi, kalau usul sunnah, usul akidah, kalau ada yang menyelisih maka dia sesat, menyesatkan, dia mubtadi, sesat atau alil bid'ah. Paham ya? Tapi kalau dalam masalah fur'ul akidah, cabangnya akidah, ini yang menyelisihi yang benar tidak dikatakan ahlil bid'ah. Paham ya? Paham tidak? Apa bedanya fur'ul akidah dengan usul akidah? Hah? Usul akidah disepakati, kalau furu ada Perbedaan. Nah, Hasan. Yang kedua, apa bedanya tadi? Beda dalam apa? Menyikapi. Kalau yang menyelisih usul akidah, maka harus tegas, ya. Ini sesat, ini mubtadi. Paham? Adapun yang menyelisih furul akidah, maka dia apa? Ya, ditoleransi. Paham tuh? Nah, di antaranya masalah perbedaan pendapat ulama mana yang lebih dulu diciptakan, arsy atau al-qalam. Ya. Ala qaulain, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Ala qaulain yaitu inda ahlussunnah wal jamaah atau inda ulama ahlussunnah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Qasidah An-Nuniyah. Waqtara anal qalam khuliqa ba'da khalqil arsy, dan beliau lebih condong kepada pendapat bahwasanya al-qalam pena takdir diciptakan setelah penciptaan al-arsy. Berarti yang pertama yang mana? Al-arsy. Ini yang dirojehkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain. Walihada qol, makanya Ibnu Qayyim berkata dalam Qasidah Nuniyah beliau, wan nasu mukhtalifuna fil ladzi kutibal qada'u bihi minad dayyani. Manusia berselisih alias ulama Ahlussunnah berselisih pendapat tentang yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal kana qoblal arsy aw huwa ba'dahu? Apakah qalam diciptakan sebelum arsy ataukah setelah al-arsy? Qaulani inda Abil Ala Al-Hamadani. Dua pendapat menurut Abil Ala Al-Hamadani dan juga ulama yang lainnya. Namun kata Imam Qayyim wal haqqu, namun yang benar annal arsya qablu, bahwasanya arsy itu sebelum al-qalam. Mana dalilnya? Li'annahu waqtal kitabah kana da'arkan, karena ketika catatan takdir itu dimulai, arsy sudah ada dan memiliki 4 tiangnya. Ini wallahu alam berdasarkan hadis Rasul SAW yang berkaitan dengan masalah catatan takdir tadi. Innallaha kataba maqadiril khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfasana wa kana arshuhu 'alal ma'. Dalam hadis yang kita sebutkan mulai tadi malam, sesungguhnya Allah mencatat takdir makhluk 50.000 tahun sebelum pencipta langit dan bumi, dan arsy-nya Allah sudah ada di atas air. Paham? Dari redaksi hadis ini berarti ketika catatan takdir dimulai oleh al-qalam, itu arsy-nya sudah apa? Sudah ada. Wa kana arshuhu 'alal ma'.
Ini sekali lagi pendapat yang rajih, arsy adalah makhluk Allah yang pertama. Dan insya Allah akan ada pembahasan khusus masalah arsy setelah poin-poin ini. Wa kitabatul qalam asy-syarif ta'aqqabat ijadahu min ghairi fasli zamani. Dan penulisan catatan kolam yang mulia ini ada setelah adanya al-arsy tanpa ada pemisah zaman. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi poin yang masih ada kaitan dengan iman kepada takdir, poin yang ke-70 sampai 72. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wa 'alal abdi wa afan. Ada yang ketinggalan. Poin 68 sampai 69 belum kita baca. Ini sama, masih kaitan dengan iman kepada takdir. Falau istamal khalqu kullum ala syai'in kataballahu ta'ala fi annahu ka'inun yaj'aluhu ghairu ka'inin lam yaqdiru alaih. Walau istama'u kullum ala syai'in kataballahu ta'ala fi annahu ghairu ka'inin yaj'aluhu ka'inan lam yaqdiru alaih. Jafal qalam bima huwa ka'inun li yaumil qiyamah wa ma akhta'al abdu lam yakun yusiba wa ma asaba lam yakun yukhti'ah. Sekiranya seluruh makhluk berkumpul untuk melakukan sesuatu yang telah Allah Ta'ala tetapkan akan terjadi agar tidak terjadi, pasti mereka tidak akan mampu melakukannya. Demikian juga sekiranya semua makhluk berkumpul untuk melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala tetapkan tidak akan terjadi agar terjadi, maka pastilah mereka tidak akan mampu melakukannya. Telah kering pena untuk menulis segala ketetapan yang akan terjadi hingga akhir hari kiamat. Apa saja yang telah ditetapkan tidak menimpa seorang hamba, maka itu tidak akan menimpanya, dan apa saja yang telah ditetapkan akan menimpanya, pasti akan menimpanya, tidak akan meleset. Baik. Poin 68 sampai 69 ini dalilnya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam Arba'in Nawawiyah, kalau nggak salah nomor yang ke-19. Hadis Arba'in Nawawiyah, ada yang hafal? Arba'in Nawawiyah. Cuma 40 hadis saja. Yang lengkap. Nah. An Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam inni u'allimuka. Kalimat itu mukaddimahnya. Nah, lanjut. Qala Rasulullah ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka wa'lam idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata. Masa anak dikti ya? Sama aja aneh ya. Annal ummata lawistama'u ala ma Taib, roji. Taib. Yang mana dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dulu aku pernah di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, wahai anak kecil, aku akan mengajarimu beberapa hal. Yang pertama, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah. Maksudnya jagalah agama Allah. Dengan engkau mempelajarinya, mengamalkannya, berpegang teguh dengannya, mendakwahkannya, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, Allah pasti akan ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam annal ummata law istamat ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan kemanfaatan, kebaikan kepadamu, mereka tidak akan mungkin bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah telah tuliskan untukmu, yang Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Seandainya mereka bersekongkol mencelakakan dirimu, memadaratkan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf, telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Ini sangat persis dengan yang disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di poin 68. Artinya semuanya sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, ya. Tugas kita sudah kita sampaikan berulang kali,
bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia akhirat, minta tolong kepada Allah. Ya, namun hasilnya semuanya sudah Allah tentukan, takdirkan di Lauhul Mahfuz. Paham dong? Dan dari akidah ini banyak buah yang bisa dipetik. Kalau mau antum tulis silahkan. Yang pertama, iman kepada takdir, meyakini masalah seperti tadi semua sudah Allah takdirkan. Yang pertama, mengokohkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang mentakdirkan semuanya, maka tadi kata Rasul, idza sa'alta fas'alil, jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Kenapa kita kok memohon hanya kepada Allah? Karena Allah yang mentakdirkan semuanya. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang menyembuhkan. Allah yang layak untuk diibadah. Iya karena budua iya karena saya. Makanya tadi sudah kita sampaikan hubungan erat antara iman kepada takdir dengan iman kepada Allah. Di antaranya iman kepada uluhiyah Allah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis Abdullah bin Abbas tadi, jika engkau mohon, mohonlah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Kemudian beliau menegaskan semuanya sudah Allah takdirkan. Paham dong? Kemudian yang kedua, mengokohkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau poin yang pertama tadi, itu semakin mengokohkan tauhid uluhiyah kita dalam artian kita hanya beribadah kepada Allah. Kalau ini lebih spesifik lagi, khusus lagi, kita hanya tawakal bersandar kepada Allah. Makanya Rasul dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari kalau tidak salah, beliau mengatakan, wa ajmi'il yasa mimma fi aidin nas. Jangan banyak berharap kepada manusia. Karena manusia la haula wala quwata illa billah. Dalam artian wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah hanya kepada Allah yang Maha Hidup, yang tidak akan pernah mati. Takdir mengajari kita untuk senantiasa bergantung hanya kepada Allah. Karena semua urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita dapat nikmat, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Allah yang mentakdirkan. Allah yang menganugerahkan nikmat itu kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Kemudian yang keempat, menggembleng kita untuk bersabar. Karena kita tahu musibah itu Allah yang mentakdirkan. Maka kewajiban kita as-sabar wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya Rasul mengatakan ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Istimewa perkara orang beriman, keadaan orang beriman. Kullu khair, semuanya baik. In asabatu sarra syakara fakana khailahu. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur, itu baik baginya. Wa in asabatu dharra sabara fakana khailahu. Jika ditimpa musibah, dia bersabar, itu baik baginya. Syukur dan sabar muncul dari iman kepada takdir. Dan itu yang Allah firmankan juga dalam surat Al-Hadid. Nanti lihat ayat-ayat 20-an. Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun musibah yang menimpa diri kalian, menimpa di atas muka bumi ini, melainkan semuanya telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah menurunkannya kepada makhluk-makhluknya, dan itu mudah bagi Allah. Ini mengimani apa? Catatan takdir. Illa fi kitab. Semuanya sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian apa hikmahnya mengimani hal ini? Apa buahnya? Kata Allah dalam lanjutan ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum. Agar kalian tidak putus asa atas musibah yang menimpa kalian. Kehilangan harta, mungkin kehilangan keluarga atau yang dicintai. Dia tidak putus asa, tidak stres, tidak frustasi. Karena dia tahu semua sudah Allah takdirkan. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur semuanya. Maka dia apa? Bersabar. Ya, tahu ini sudah takdir Allah, ya sudah. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kata ulama salaf, ayat ini merupakan ayat yang paling menghibur orang yang terkena musibah.
Karena dia tahu semuanya apa? Fi kitab, sudah ditulis dalam lahul mahfuz. Likaila ta'saw ala ma fatakum. Iman kepada takdir membuahkan as-sabar. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca tadi malam, Rasul mengatakan, "Lau asabaka syai' fala taqul lau kana kadza la kana kadza." Seandainya engkau ditimpa musibah, jangan mengatakan seandainya tadi saya tidak jalan di jalan ini nggak akan mungkin kecelakaan. Terus dibayang-bayangi dengan seandainya stres, frustasi, bisa bunuh diri. Karena apa tadi? Tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Rasul solusinya kul qadarullah. Katakan ini sudah takdir Allah wa masya'a fa'al, dan harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian tadi malam. Ya, contoh yang paling apa? Konkret. Alhamdulillah antum pada Isya lebih panjang waktunya, betul enggak? Taib wallahu taala alam. Itu yang kita ketahui di antara hikmahnya. Yang lainnya wallahu taala alam. Intinya wajib mengimani apa yang Allah timpakan dari musibah, dari yang tidak kita sukai. Sekali lagi harus bersabar. Kemudian kata Allah dalam lanjutan ayat surat Al-Hadid tadi, likaila ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Dan kalian agar tidak sombong atas nikmat yang diberikan kepada kalian. Itu buah di antara iman kepada takdir. Mengajarkan kita asyukur wassabar. Kemudian yang kelima, mendidik seorang hamba untuk menjadi asyuja, pemberani. Kenapa demikian? Karena dia tahu seandainya manusia semuanya bersengkongkol untuk mencelakakan dirinya, tidak mungkin dia bisa dicelakakan kecuali dengan apa yang Allah ngapain takut dengan manusia? Fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Sekali lagi, orang yang punya iman kepada takdir bukan menjadi orang yang pengecut, pemberani. Karena semua sudah Allah takdirkan. Ngapain takut kepada manusia? Kemudian yang berikutnya, mengokohkan rasa ar-raja, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tahu semua manusia tidak bisa mendatangkan apapun dari kemanfaatan kecuali dengan takdir Allah, maka hatinya hanya bergantung, hanya berharap kepada Allah. Wa ila rabbika farghab, kepada Rabbmu lah hendaklah engkau berharap. Kemudian lawannya juga yang keberapa? Mengajarkan, menggembleng atau mengokohkan rasa al-khauf hanya kepada Allah. Menggembleng, mengokohkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keberapa? Yang ke-8, menjauhkan manusia dari rasa hasad, iri dan dengki. Menjauhkan manusia dari rasa hasad, iri dan dengki. Karena dia tahu semua Allah takdirkan. Dia iri, dengki kepada orang karena mungkin orang itu lebih sukses dalam kerjaannya, proyeknya. Dia iri mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak mungkin bisa merubah yang Allah takdirkan. Sebagaimana dalam ungkapan Imam Tahawi, jangankan satu orang, jangankan dua, jangankan 10, 100. Semua orang berkumpul, bersengkongkol, menjatuhkan orang tersebut, nggak akan mungkin sanggup. Kecuali dengan apa yang Allah Maka sekali lagi, seorang muslim, muslimah harus betul-betul membersihkan jiwanya daripada rasa hasad, iri dan dengki. Karena hakikat iri dan dengki itu memprotes takdir Allah. Sebagaimana kata seorang penyair Arab, ala kulli kul liman kana li hasidan. Katakanlah kepada orang yang hasad, iri, dengki kepadaku. Atadri alaman asatal adab. Tahukah engkau kepada siapa engkau ini kurang adab, kurang ajar? Asatal adab alallah fi fi'lihi. Engkau kurang ajar kepada Allah dalam perbuatan Allah. Li'annaka la tardolima wahab. Karena engkau tidak ridha kepada apa yang Allah berikan kepadaku. Allah memberikan rezeki kepada tetangganya berupa mungkin mobil baru. Dia panas. Padahal yang panas sebenarnya mesinnya mobil itu. Ini tetangganya yang panas. Dia tidak ridha Allah memberikan harta itu kepada
tetangganya. Ini orang yang hasad idan. Kalau orang itu beriman kepada Allah, ya sudah takdir Allah. Allah berikan kepada apa? Dia. Atau mungkin naudzubillah min dzalik. Dua sahabat dari awal mungkin barengan, mulai dari bersekolah, mulai meniti karir sama-sama. Cuma yang satu apa? Lebih sukses dalam pekerjaannya, dalam kedudukannya, jabatannya, temannya iri. Naudzubillah min dzalik. Dia apa? Tadi la tarda lima wahab. Dia tidak ridha terhadap pemberian Allah kepada saudaranya tersebut. Seolah-olah apa tadi? Allah dituduh tidak adil dan seterusnya. Maka iman kepada takdir bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati seperti tadi. Al-hasad, iri dan dengki. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut apa cukup ini? Ya? Cukup dulu. Taib, kalau ada soal jawab dulu. Kalau nggak ada soal jawab, kita lanjutkan. Tidak ada? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi terkait takdir ada musibah itu. Kadang-kadang kan kita juga berpikir, ya kita pasrah, kita menerima. Tapi juga kita berpikir bagaimana hal itu tidak terjadi lagi, indikasinya apa? Nah. Gitu. Bagaimana menempatkan hati kita terhadap yang menerima itu supaya tetap terus konsisten ikhlas, istiqomah. Taib. Ya, kita berpikir supaya nggak terjadi lagi. Ya, nah, Masan barakallahu fiik. Wa iyyakum. Kita sudah sampaikan dari awal tugas manusia ihris ala ma yanfauka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan agama ataupun dunia dan minta tolonglah kepada Allah. Contoh kita pergi di jalan. Cari yang bermanfaat bagi kita, yaitu jangan sampai kita celaka. Sampai tepat waktu, tidak terlambat, namun tidak memudaratkan diri kita dan juga orang lain. Maka ini yang wajib terus diusahakan, terus dipertahankan. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat alias tidak sampai memudaratkan kita ataupun orang lain. Seandainya kita sudah berusaha, namun qadarullah yang tidak berhati-hati orang lain, kita sudah hati-hati, namun juga terkena musibah. Paham? Maka sekali lagi kalau ketika musibah itu datang, saya sudah katakan qadarullah, saya sudah berusaha yang terbaik. Pertahankan ini, tetap usaha. Makanya ada ungkapan dari sebagian orang, waspada dari orang yang tidak waspada. Nah, ini pelajaran berikutnya. Hati-hati, kita sudah hati-hati. Cuma ada orang lain yang tidak hati-hati. Maka kita tambahkan kehati-hatian kita. Jangan sampai terkena musibah yang sudah terjadi tadi. Seandainya sudah hati-hati lagi. Hati-hati dan yang tidak hati-hati. Sudahlah kalau kita yang musibah, qadarullah. Wa masya'a fa'al. Jadi yang terbaik itu yang kita tetap pertahankan. Ihris ala ma yanfa'uka dan wasta'in billah. Makanya ketika kita keluar rumah membaca zikir bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Jadi tetap seandainya pun kita sudah usaha, sudah kita sampaikan, kita hanya bisa berusaha, hasilnya Allah yang menentukan. Ketika sudah usaha maksimal yang terbaik, namun qadarullah terkena musibah, ya sudah. Kita ikhlas untuk ke depan, kita tetap pertahankan usaha yang terbaik tadi. Mungkin juga kita introspeksi. Mungkin kita tadi agak keliru meskipun sudah hati-hati. Tidak ada masalah. Sekedar untuk introspeksi. Cuma yang tidak dibolehkan seandainya saya tidak demikian, tidak akan demikian. Menyesali apa yang sudah terjadi dan tadi. Pakai lau-lau seandainya ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang kesehatan, Nah, itu ada penelitian. Kalau kita bandingkan dengan bidang ilmu bukan kesehatan, contoh misalnya beton, campuran pasir, semen segini, dan dibandingkan, itu yang satu lebih kuat dari yang lain. Dan kesehatan begitu, satu penyakit diobati dengan cara A,
Yang satu dibuat dengan cara B atau operasi dengan cara B. Nah itu nanti hasilnya beda Ustaz. Oh ternyata dengan ini itu kematiannya lebih kecil, kematiannya lebih banyak. Itu takdirnya gimana Ustaz? Apakah menyerah takdir usaha ini? Baik, ini yang sudah kita sampaikan juga dari awal. Di dunia ini ada hukum sebab akibat, ya. Antum makan setengah piring nggak kenyang, makan satu piring makan 2 piring muntah, paham ya? Nah ini sekali lagi ada hukum sebab akibat, nggak ada masalah, paham ya? Nggak ada, sama dengan penelitian tadi. Itu kan penelitian juga. Antum makan setengah piring dengan 1 piring, itu juga penelitian yang ringkas. Sama ada di dunia ini namanya hukum sebab akibat. Ya, tetap kita mengimani adanya hukum sebab akibat. Orang nggak mungkin kenyang tanpa nggak percaya. Silakan coba 3 hari nggak makan, kenyang nggak? Ya, orang nggak mungkin pinter tanpa apa? Belajar. Sama, tidak ada masalah. Hukum penelitian. Sebagaimana juga perkiraan cuaca, tidak ada masalah. Ini hukum sebab akibat. Ada mendung biasanya, ada hujan. Tapi memastikan tidak bisa. Paham ya? Oh ini prediksinya akan meninggal dunia. Prediksi. Kematian nggak bisa dipastikan. Yang memastikan hanyalah cuma prediksi, tidak ada masalah. Paham? Ya, jadi sekali lagi, sesuai dengan penelitian ilmiah, akan turun hujan dan sebagainya. Ini tidak ada masalah. Yang nggak boleh itu memastikan. Nah, wallahu a'lam. Yang lain. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk ini Ustaz, kalau kita kayak yang seperti ini ya, kejadian itu akan terjadi, namun dengan upaya yang banyak yang kita lakukan, ternyata yang pihak lain, kalau tadi kan mungkin penelitian, kalau ini pertanian, mungkin kayak sistem pertanian itu, upaya kita untuk melakukan yang terbaik, nyatanya pihak sana melakukan yang terbaik. Dalam perbedaan itu, apa Allah nanti akan berikan ke yang terbaik, apa emang itu yang bukan ditakdirnya sudah selesai itu. Jadi kita supaya untuk mengarahkan yang baik begini caranya, nyatanya yang pihak sana oh nggak begitu, kita harus nggak bisa bersama. Kalau kayak orang kaderullah mungkin yang berpisah itu, kayak suami istri bercerai, yang satu mengupayakan perbaikan, yang lain istri juga mengupayakan untuk nggak terbaik itu. Baik, kalau masalah seperti itu hanya Allah yang maha tahu mana yang terbaik. Ya, kalau kita mengatakan yang terbaik, ya, namun Allah yang lebih tahu mana yang terbaik. Karena kita kan ilmunya terbatas. Ya, mungkin kita memandang cuma jarak 1 meter, namun Allah lebih jauh, ya, lebih tahu kemaslahatan bagi kita. Ya, mungkin kalau antum perlu lagi baca tentang surat Al-Kahfi, tentang misalnya harta karun anak yatim piatu. Kenapa kok disimpan di bawah tembok itu? Allah yang maha tahu. Seandainya diberikan bisa cepat perahu itu. Kenapa kok itu contoh kata ulama, ya, contoh atau beberapa contoh ringkaslah tentang masalah takdir. Hanya Allah yang maha tahu apa yang terbaik. Paham ya? Kita mungkin mengetahui secara sepintas, oh ini yang baik, padahal Allah yang lebih tahu kebalikannya yang lebih Misalnya kita lebih tahu kalau kita ini selayaknya menjadi orang kaya. Kepinginnya begitu. Tapi Allah lebih tahu kalau kita diberi kekayaan nggak ngaji kita. Mainnya di mall. Paham? Ya, maka yang terbaik Allah berikan ya secukupnya lah. Yang penting bisa makan, minum. Tapi kita di atas istiqomah, di atas ibadah itu lebih lebih daripada kenikmatan urusan dunia. Makanya ada istilahnya salat istikharah. Mungkin wallahu alam tadi ketika kita mau memutuskan sampai cerai, naudzubillah min dzalik, ya. Maka tadi harus mungkin perlu lewat jalan istikharah. Paham? Nah, dan seterusnya. Wallahu taala. Anda rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.